Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan menyampaikan materi tentang apa itu sistem informasi dan apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama, apa itu sistem informasi? Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah kumpulan dari berbagai komponen atau unsur yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem itu pasti menghasilkan sesuatu atau yang disebut dengan output. Kemudian, informasi ini adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga lebih mudah dipahami. Jadi secara singkat, sistem informasi adalah sistem yang menghasilkan informasi untuk membantu orang dalam mengambil keputusan. Sistem informasi ini biasanya dipakai untuk mengatur segala aktivitas di perusahaan atau organisasi. Jadi dari informasi yang dihasilkan, keputusan bisnis apa saja yang bisa diambil oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya, perusahaan toko buku mempunyai sistem informasi yang menyediakan informasi penjualan buku-buku setiap harinya, serta stok buku-buku yang tersedia. Dengan informasi tersebut, seorang manajer bisa membuat keputusan stok buku apa saja yang harus segera mereka sediakan untuk toko buku mereka. Jadi manajer juga bisa tahu buku apa saja yang paling laris dibeli konsumen, sehingga mereka bisa memutuskan buku tersebut jumlah stoknya lebih banyak daripada buku lainnya. Sistem informasi ini memiliki beberapa komponen yang mendukung kelancaran dari suatu aktivitas bisnis tersebut. Di antaranya yaitu input, proses, output, dan feedback. Input merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan dan menampilkan sebuah data atau output yang sesuai. Feedback merupakan output yang digunakan untuk membuat perubahan pada input atau kegiatan pengolahan data, atau lebih singkatnya bisa disebut dengan evaluasi data. Apa peranan sistem informasi? Peranan sistem informasi pada masa kini dapat muncul di mana-mana seperti dalam bisnis, yaitu yang pertama, keunggulan operasional. Bisnis dapat terus meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Mereka dapat melakukan ini dengan cara terus-menerus sehingga mempunyai jumlah persediaan yang cukup dan membuat konsumen selalu mendapatkan keinginan yang mereka inginkan. Yang kedua, produk layanan baru dan model bisnis. Sistem informasi memainkan peran utama dalam bisnis untuk menciptakan produk dan layanan terbaru. Model bisnis baru bisa dibuat dan bisa menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan memproduksi, membuat, dan menjual produk. Sistem informasi juga memiliki peran dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Sistem informasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses secara keseluruhan. Sistem informasi mempercepat proses dan mengurangi waktu dengan menghapus langkah-langkah yang tak bernilai. Yang kedua, kepentingan dalam membuat keputusan. Sistem informasi menyediakan alat bagi manajer yang memungkinkan mereka untuk memantau, merencanakan, dan memperkirakan dengan lebih presisi dan kecepatan daripada sebelumnya. Mereka juga memungkinkan manajer merespon lebih cepat dan beradaptasi dengan cepat ke lingkungan bisnis yang cepat berubah. Materi yang selanjutnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence ini mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Contoh penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada beberapa contoh penerapan teknologi artificial intelligence saat ini. Yang pertama, filter email di Gmail. Google menggunakan AI untuk mengorganisir email yang masuk ke akun Gmail Anda. Sistem AI dapat menganalisis email yang diterima dan mengolahnya ke dalam beberapa kategori, seperti primary, social, promotion, updates, forums, dan spam.
Sistem filter ini memudahkan pengguna untuk menentukan email penting dengan cepat. Google juga mengklaim bahwa filter berbasis AI ini dapat mencegah lebih dari 99% spam masuk ke inbox Anda. Yang kedua, penggunaan AI dalam media sosial. AI dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Ada beberapa contoh penerapan AI di media sosial. Salah satunya yaitu ada Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan teknologi AI. Salah satunya untuk mengenali wajah. Facebook menggunakan teknologi yang bernama Deepface untuk mengenali wajah orang yang berada di foto. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi secara manual menandai foto, karena teknologi AI ini yang akan melakukannya. Yang ketiga, prediksi pencarian Google. Ketika Anda mulai mengetik di kolom search, Google akan memberi rekomendasi pencarian untuk Anda pilih. Ini merupakan salah satu teknologi AI yang digunakan oleh Google. Prediksi pencarian yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google, seperti lokasi, usia, dan detail pribadi lainnya. Dengan menggunakan AI, mesin pencari mencoba menebak informasi apa yang sedang ingin Anda temukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video materi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.